Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna fahum la yuftanun walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu di mana saja berada yang kami cintai, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah sampai detik ini kita masih ditetapkan di dalam keimanan. Kita masih ditetapkan dalam rahmat Allah berupa hidayah kebenaran agama Islam yang berdasarkan kitabillahi wa sunnatin nabi. Kitabillahi, kitabnya Allah yaitu Al-Quran, wa sunnatin nabi, dan sunnahnya nabi yaitu al-hadis, yang berbentuk secara berjamaah. Ini merupakan nikmat Allah yang wajib kita syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Namun Bapak Ibu sekalian, ucapan syukur tanpa ada perwujudan secara praktek tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, maka sama dengan kita tidak bersyukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang namanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Al-imanu qaulun wa fi'lun. Iman itu ucapan dan perbuatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, firman Allah yang menyebutkan bahwasanya apakah engkau Muhammad menyangka dibiarkan mengatakan amanna, saya beriman, fahum la yuftanun, kemudian mereka tidak dicoba. Begitu. Jawabnya pasti akan dicoba. Kalau kita sudah berani mengatakan amanna, saya beriman kepada Allah, maka konsekuensinya kita harus siap mendapatkan cobaan. Sesuai dengan firman Allah berikutnya, aku niscaya sungguh mencoba kamu sekalian, minal khaufi, dari rasa khawatir, wal ju'i, dan rasa lapar, wa naqsim minal amwal, wanaksim, dan kekurangan minal amwal, dari harta, wala anfusi, dan dari diri. Jadi cobaan itu bermacam-macam. Ada berupa kekurangan harta, ada berupa kekurangan diri atau sakit, dicoba sakit. Ada berupa kekurangan buah-buahan, kekurangan termasuk juga rasa khawatir, rasa takut. Ini dialami seperti orang-orang iman zaman dahulu kala. Orang iman zaman dahulu kala juga mengalami cobaan seperti itu. Terlebih lagi Bapak Ibu sekalian, di situasi pandemi ini kita semuanya mendapatkan cobaan dari Allah. Tapi Bapak Ibu sekalian, cobaan itu hanya khusus diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, bukan kepada orang yang selain beriman atau non orang yang beriman. Termasuk orang kufur, orang fasik, orang dolim. Dolim itu menganiaya pada dirinya sendiri dengan mengerjakan perbuatan kemaksiatan, pelanggaran, dosa-dosa. Itu sama dengan dolim, menganiaya diri sendiri.
Cobaan ini hanya khusus diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Pertanda bahwasanya kita sebagai orang iman adalah orang yang dikasihi oleh Allah. Ya, buktinya kita dicoba. Ya, mungkin saat ini kita lagi kekurangan diri atau dicoba sakit, ada di rumah atau di rumah sakit, atau rasa khawatir, ya, takut kena virus, takut kena bencana alam, ya, takut karena kena gangguan-gangguan orang-orang yang tidak beriman, atau macam-macam lah, ya. Kekurangan harta, ya. Lagi situasi seperti ini, proyek-proyeknya gagal semuanya, usaha-usahanya tidak ada yang berjalan, semuanya stagnan, ya, ditunda oleh Allah karena situasi pandemi. Nah, inilah merupakan cobaan dari Allah, ya. Untuk mendapatkan rahmat dari Allah, kita mendapatkan cobaan dari Allah. Langkah kita sebagai orang iman bagaimana? Langkah kita sebagai orang iman yang dikehendaki oleh Allah, kalau kita mendapatkan cobaan, kita supaya bersabar. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Ya. Karena dengan kita sabar, menerima cobaan dari Allah, kita berpikir positif kepada Allah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, ya, ini semuanya ada hikmahnya, ada manfaatnya ke depannya. Ya, kita insya Allah setelah mendapatkan cobaan ini, kita akan menjadi seorang pemenang, kita akan menjadi seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, usaha kita tambah meningkat, keimanan kita juga semakin meningkat, ketakwaan kita semakin meningkat. Sehingga kita mendapatkan sebagai seorang pemenang, orang yang sukses di dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kufur kepada Allah, ya, orang yang banyak mengerjakan kemaksiatan, pelanggaran, tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, kufur dengan cerita-cerita Allah, kufur dengan nasihat-nasihat dari Allah dan Rasul melalui para mubaligh dan mubalighat, melalui para ustadzah, melalui para ulama-ulama solihin, melalui para kiai-kiai atau orang-orang yang berilmu. Itu semua adalah perantara Allah mengingatkan kepada kita, perantara Rasul mengingatkan kepada kita. Kita diingatkan, disentil, diingatkan. Kalau orang yang beriman itu bukan diingatkan, kita lagi dicoba untuk supaya bisa naik kelas. Orang yang hebat adalah orang yang sudah melalui cobaan dari Allah dengan sempurna. Artinya dengan sempurna, dengan baik, di dalam mendapatkan cobaan kita tetap beribadah kepada Allah, tetap mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ya, setelah selesai mendapatkan cobaan, lulus, ya kita juga tetap beribadah kepada Allah, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, percaya, ya, trust kepada nasihat-nasihat dari Allah, firman-firman Allah, sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cerita-cerita dari Allah, cerita-cerita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab sucinya yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, disampaikan oleh para ulama-ulama solihin, para mubaligh dan mubalighat atau orang-orang yang berilmu yang diberikan hidayah oleh Allah. Bagi orang yang tidak beriman, ini bukan cobaan, ini merupakan sentilan. Ini merupakan suatu peringatan kepada mereka yang tidak beriman. Ya, dengan cobaan ini diharapkan supaya bisa kembali menjadi orang yang beriman. Kembali ingat kepada Allah, kembali mengerjakan perintah Allah, kembali menjauhi larangan Allah. Ya. Karena apa? Karena diingatkan, kalau seandainya matahari sudah terbit di sebelah timur, tenggelam di sebelah barat,
atau katakanlah kalau sudah ajal pati datang, maka tidak ada pintu tobat yang terbuka. Selama ini sebelum ajal mati datang, pintu tobat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang belum beriman kepada Allah. Bagi orang-orang yang senang mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran dari Allah. Seumpama kita mempunyai dosa setinggi langit, sebesar gunung, asalkan kita mau bertobat, Allah akan mengampuni. Meskipun kita punya dosa yang kecil ataupun apalagi yang besar, kalau kita tidak bertobat, maka dosa tersebut tidak akan hilang di dalam diri kita. Begitu kita dihisab oleh Allah, menghadap kepada Allah, dipanggil menghadap kepada Allah, dihisab, kita masih mempunyai banyak dosa, maka kita tidak bisa masuk dalam surga. Termasuk kategori kita termasuk orang yang menentang kepada Allah. Sesuai dengan firman Allah, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yadkhilhu nara. Barang siapa yang menentang kepada Allah dan melanggar pada batas-batas peraturan Allah, orang yang menentang kepada Allah dan melanggar batas-batas peraturan Allah, batas-batas peraturan Allah, ya, kalau belum ditobati, ya, mati sewaktu-waktu, ya, yudkhilhu nara, Allah akan memasukkan dalam neraka. Bagi orang yang beriman akan mendapatkan jaminan, ya, mendapatkan kesenangan yang abadi, hidup kekal abadi di dalam surga. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannah. Barang siapa yang taat Allah dan utusannya Allah, Allah pasti akan masukkan dalam surga. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 13 dan ayat 14, ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu ada. Jadi tidak dongeng atau tidak berupa cerita-cerita saja, tapi itu merupakan benar-benar ada. Surga dan neraka itu ada. Surga tempatnya segala kenikmatan, segala kebahagiaan yang pol dan kekal abadi selama-lamanya, dan neraka adalah tempatnya segala siksaan, segala penderitaan yang pol dan kekal abadi selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang iman supaya tetap, ya, menetapi, memerlukan di dalam beribadah kepada Allah, ya, sampai akhir hayat kita masing-masing. Di dalam beribadah jangan lupa kita niati ibadah kita hanya semata-mata mengharap rahmat Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Semata-mata mengharap rahmat Allah dan ingin terhindar dari adab Allah. Karena Bapak Ibu sekalian, hanya beribadah yang seperti itu, yang tidak karena yang lain, Allah akan memberikan pahala. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, sedikit perkeling dari kami. Basyiran wa nadiran, berikan kabar gembira dan kabar penakut dari kami. Masalah cobaan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, ya, kita supaya berpikir positif. Insya Allah, ya, badai pasti cepat berlalu. Seperti lagunya Chrisye, badai pasti berlalu, ya. Artinya yang namanya badai itu enggak selama-lamanya akan ada badai, suatu saat juga akan selesai badainya. Seperti hujan itu juga enggak selamanya hujan terus, pasti akan suatu saat juga akan reda, ya. Bapak Ibu sekalian, supaya tetap kita banyak berdoa, banyak husnudun bila, jaga kesehatan, minum vitamin yang baik, yang banyak, yang kalau bisa ya yang herbal, kemudian pakai masker, cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, kemudian jauhi kerumunan. Ini sebagai upaya kita supaya di situasi pandemi ini kita bisa selamat, kita bisa aman, selamat, lancar, dan
barokah. Tingkatkan imun kita dengan memperbanyak ingat kepada Allah. Tingkatkan imun kita dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Tingkatkan imun kita dengan banyak membaca kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Tingkatkan imun kita dengan memperbanyak taqarrub ilallah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, baik di waktu siang, apalagi di waktu malam hari. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.